Halo pemirsa, bagaimana hari Anda? Semoga selalu menyenangkan ya, karena tidak terasa kita sudah menuju ke akhir tahun. Waduh, ini kira-kira apa yang belum tersampaikan atau belum sesuatu yang belum bisa direalisasikan ya. Sepertinya bulan ataupun juga tahun ini menjadi tahun yang cukup berat ya pemirsa untuk kita semuanya. Tapi tetap semangat itu adalah kuncinya. Karena senang sekali saya Irin Anggun dapat hadir untuk menemani pemirsa tentunya dalam program Moka Hangat atau Modal Kuat Usaha Meningkat persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pembiayaan koperasi luar biasa ya. Dan tentunya di Moka Hangat kita sudah kedatangan 3 orang tamu yang tidak kalah cantik hari ini. Saya sampai minder ya pemirsa ya, dan tentunya akan berbincang terkait dengan tema hari ini yaitu fasilitasi pembiayaan koperasi sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas koperasi. Pokoknya hari ini kita akan full ngomongin soal koperasi ya, dan mendingan langsung saja kita akan sapa 3 tamu yang sudah hadir hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya sudah hadir yaitu Ibu Ariyanti Luhur Trisetiarini SH. Beliau selaku Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Pani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bu Ririn, apa kabar? Selamat pagi, Bang Anggun. Baik, alhamdulillah sehat semua. Aduh, ini luar biasa sudah hadir hari ini di tengah kesibukan ya Bu ya. Akhir tahun ini kan kerjaan menumpuk ya Bu ya. Oke, ini biar tetap sehat nih, apa rahasianya Bu Ririn nih? Hati yang gembira. Hati yang gembira seperti hari ini ya. Gembira karena kita bisa menyapa semua pemirsa Moka Hangat yang menyaksikan ya. Terima kasih Ibu Ririn sudah hadir, dan tentunya Ibu Ririn tidak sendiri. Sudah hadir bersama dengan kami yaitu Ibu Hajah Rani Widayati SEMM selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Ibu Rani. Pagi, Mbak Anggun. Waduh, semangat ya tentunya ya. Harus semangat. Ini cantik-cantik semuanya, mulai dari kerudungnya, mulai dari masker dan juga bajunya matching semuanya ya. Aduh, Ibu Rani terima kasih banyak sudah rawuh, sudah hadir. Dan satu lagi, ini juga kalau bisa bilang ini adalah tuan rumah untuk hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda M. Chandrayani selaku Kasih Pembiayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Yani. Sehat Halo, Bu? sehat alhamdulillah. Aduh. Semoga Mbak Anggun juga sehat. Selalu, ini pokoknya kalau sudah ketemu positif vibe kayak gini hawanya sehat terus ya Bu ya. Amin. Hati yang gembira, ini katanya dan bersyukur. Ibu Ririn ya, bersyukur ini menjadi sesuatu untuk meningkatkan imun tentunya. Baik, hari ini kita membahas tentang fasilitasi pembiayaan koperasi sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas koperasi. Boleh kali ini saya ingin ke Ibu Yani terlebih dahulu Bu, sebelum kita menuju upaya ya Bu ya. Ini isu terkait dengan pembiayaan koperasi. Ini yang paling gencar ini apa nih Bu kira-kira untuk sekarang? Terima kasih Mbak Anggun. Di sini kami wakil dari Dinas Koperasi dan UKM DIY terutama di bidang pembiayaan dalam seksi pembiayaan koperasi. Ada beberapa yang ingin mungkin kami share, kami ceritakan ya, terkait boleh, Bu. dengan koperasi saat ini. Ya. Mengapa pembiayaan koperasi, mengapa bukan yang lain? Nah, inilah yang jadi masalah sekarang. Jadi pada kurun waktu pandemi ya, dari 2020 sampai sekarang di hampir mendekati akhir 2021, ini hampir seluruh pelaku usaha itu mengalami kendala masalah terkait permodalan. Jadi, baik koperasi maupun pelaku usaha yang UKM. Kalau koperasi itu bisa kita ceritakan latar belakangnya saat ini permodalan itu menjadi perputaran yang lambat. Kalau dulu sebelum ada kendala ini perputaran permodalan koperasi itu sangat cepat. Artinya koperasi punya modal kemudian dipinjamkan kepada anggotanya atau digunakan untuk usaha yang lain, itu perputarannya cepat. Tapi dengan adanya pandemi ini perputaran itu melambat bahkan terhenti. Nah, ini yang jadi masalah karena misalnya uang itu dipinjamkan kepada anggota, sedang anggota itu usahanya juga macet selama pandemi. Dia menjual sesuatu kemudian tidak laku, uangnya tidak masuk, kemudian modal yang ada habis untuk biaya hidup selama pandemi. Berhenti sementara ya berarti. Jadi dia tidak bisa ngangsur, otomatis koperasinya juga tidak ada pemasukan. Itulah yang membuat stuck, usaha itu jadi berhenti. Banyak sekali yang kesulitan, yang ingin pinjam jadi tidak bisa karena dana di koperasi sudah habis. Itulah berdasarkan survei kemarin yang kita lakukan, baik itu kepada koperasi maupun kepada UKM, itu kondisi yang ada yang melatar belakangi sekarang ini.
Jadi dinas ini berupaya bagaimana menghidupkan kembali pelaku usaha ini, baik koperasi maupun yang lainnya, supaya perputaran ekonomi itu kembali terjadi. Kembali ada, bisa menghidupi semua masyarakat, baik di koperasi dan anggotanya dan di luar koperasi, di sekitarnya yang ada. Jadi bisa hidup tumbuh kembali. Kalau tidak nanti akan timbul hal-hal yang lebih panjang lagi. Betul, dampaknya akan lebih luas lagi. Dampaknya akan panjang dan luas. Oke, baik. Ini untuk masalah yang tadi Ibu sempat ceritakan kepada kami ya dan juga kepada pemirsa terkait dengan masalah pembiayaan ataupun juga cash flow atau perputaran ekonomi. Ini dialami hampir semuanya atau bahkan mungkin ada koperasi ataupun ya koperasi kalau kita bilang ya ini yang sebenarnya tetap survive begitu dengan adanya kondisi pandemi ini. Yang survive itu ada beberapa, terutama koperasi-koperasi yang sudah besar, yang sudah punya modal kuat, nah itu dia punya cadangan pembiayaan besar, itu dia masih bisa berputar. Tapi kalau koperasi-koperasi yang mungkin modalnya ya seperti itu ya, belum besar, kemudian simpanan dari anggotanya yang terkumpul pun belum cukup untuk menutup usaha perputaran di masa seperti ini. Jadi butuh support dana segar, bantuan atau dana sebagainya untuk memutar kembali kinerjanya. Kalau misalnya ini kita kurang atau kita terlambat memberi support seperti ini, yang terdampak itu sangat banyak. Betul. Oke, jadi untuk masalah ekonomi ataupun cash flow ini sebenarnya dialami semua begitu. Tapi untuk keparahannya ini berbeda tingkatan ya Bu ya. Untuk koperasi yang memang dengan yang lain berbeda-beda. Untuk koperasi yang memang notabene dia besar, ini ya untuk dampaknya mungkin tidak terlalu besar ya. Baik. Kalau begitu kita menuju mungkin ke Ibu Rani terlebih dahulu. Ibu tadi yang disampaikan oleh Ibu Yani terkait dengan masalah permodalan. Ini karena memang aktivitasnya terhambat ya dengan adanya pandemi. Nah ini lalu kemudian ekonomi ataupun cash flow-nya ini juga ikut terhambat. Nah kalau menurut Ibu Rani ini sebenarnya apa yang harus dilakukan begitu? Tidak hanya dari dinas ya, tapi untuk rekan-rekan yang memang terjun langsung di koperasi begitu. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi tadi disampaikan Bu Yani bahwa kondisi perkoperasian pada saat ini dari tahun 16 mungkin menurun terus ini. Kondisi menurun terus dan signifikan menurunnya untuk koperasi yang masih bertahan hidup seperti itu. Nah ini kami tentunya dari DPRD, kami punya tupoksi, punya fungsi dewan yaitu penganggaran. Misalnya seperti itu, ini mendorong kepada pemerintah daerah bagaimana bisa memberikan hibah paling tidak kepada koperasi-koperasi yang permodalannya sekarang ini menjadi minim seperti itu. Nah itu yang kemudian kami dorong untuk itu, dan tentunya kami selaku di Dewan ini tadi kami punya 3 fungsi yaitu penganggaran, kemudian pengawasan, juga legislasi, aturan-aturan. Nah ini setelah kami dorong pemerintah daerah ini untuk memberikan hibah kepada permodalan khususnya kepada koperasi agar bisa tumbuh kembali. Selain itu juga kami akan melihat bagaimana nantinya setelah diberikan hibah modal itu. Tentunya ada pendampingan dan sebagainya seperti itu Mbak. Oke baik, ini berarti untuk support permodalan ini tentunya penuh ya Bu ya, untuk rekan-rekan yang memang ada di koperasi agar mereka bergeliat kembali. Oke, masalah dana, ini juga sudah ada Ibu Ririn ini. Nah Ibu Ririn kan kita punya Danais ya Bu ya. Nah ini seperti apa peruntukannya atau mungkin adakah persentase begitu untuk penggunaan Danais ketika kita berbicara tentang bantuan dana untuk rekan-rekan di koperasi begitu. Silakan Ibu. Ya Mbak. Pani Radio Keistimewaan sebagai instansi yang memiliki ketugasan untuk perencanaan dan pengendalian program kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan, mendorong koperasi dan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM dengan berbagai kegiatannya untuk bisa mendorong agar koperasi dan UMKM naik kelas gitu. Jadi setelah pandemi ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Bu Chandra tadi banyak yang terpuruk. Nah, kami mendorong segala yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bagaimana bisa mengempowering lagi koperasi dan UMKM yang sempat terpuruk di masa pandemi.
Nah, penganggaran yang memberikan dampak dan manfaat yang jelas ini sudah disampaikan kepada kami, lalu dari kami memasukkannya ke dalam anggaran pendanaan istimewa untuk disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Banyak kegiatan-kegiatan yang diusulkan dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong koperasi dan UMKM ini. Salah satu contohnya kemarin baru saja diserahkan kemarin siang oleh Pak Gubernur. Baru aja dong Bu, ya masih memberikan bantuan kepada koperasi, sejumlah koperasi dana hibah. Yang itu bisa langsung digunakan sebagai modal, bantuan modal untuk istilahnya bangkit kembali bagi koperasi-koperasi yang terpuruk selama masa pandemi. Selain itu, hal-hal yang seperti kita lakukan sekarang ini melalui media sosial, pemberitaan ini juga difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengangkat kembali koperasi-koperasi, produk-produk diiklankan atau bukan endorse ya, apa ya Bu, dipromosikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Itu juga kita support dengan dana keistimewaan. Nah, itu antara lain yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita merencanakan penganggaran untuk dinas teknis, dalam hal ini ketika terkait dengan koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, jadi sudah ada anggarannya sebenarnya Bu ya. Tinggal nanti untuk selanjutnya pasti akan disalurkan, dan baru saja kemarin ya Bu ya. Kemarin ada itu. Oke, sudah ada beberapa yang sudah tersalurkan. koperasi Bu yang disalurkan? Jadi untuk yang tadi disampaikan Ibu Ririn, jadi Dinas Koperasi sudah melaksanakan beberapa, diantaranya adalah penyampaian hibah kepada koperasi, terutama koperasi-koperasi yang tadi levelnya itu belum terlalu besar, tapi dia masih kecil dari level permodalannya. Inilah yang harus kita support hibah sejumlah 115 koperasi. 115 koperasi. 115 koperasi yang disupport hibah melalui dana keistimewaan. Dan total pagunya untuk 115 koperasi itu ada 16,45 M. Jadi ini untuk per koperasinya tidak sama karena dari kebesarnya koperasi, jumlah anggota, jumlah kebutuhannya itu kan berbeda-beda. Jadi menyesuaikan itu berapa diterimakan ke koperasi untuk menjadi perputaran lagi di koperasinya, supaya dia bisa memberi akses pinjaman kepada anggota yang merupakan pelaku usaha. Jadi uang itu berputar kembali, kembali, menghidupkan kembali usaha-usaha yang ada di koperasi maupun di masyarakat. Seperti itu yang harapan dari kita. Oke, baik. Jadi untuk sebenarnya untuk Danai sendiri ini terdapat 16,45 M ya Bu ya. Oke, ini dan kemarin ini sudah tersalurkan untuk 115 koperasi. Di DI. Oke, baik. Dan itu untuk jumlahnya tidak sama ya Bu ya. Oke, tergantung dengan banyak anggotanya, besar atau kecilnya koperasi seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai bantuan dana ini kan kita harapkan dapat digunakan dengan semestinya begitu. Nah, ini kemarin upaya dari dinas sendiri untuk ayo ini kita sudah ada nih bantuan dana, ayo pergunakan dengan baik. Ini seperti apa Bu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi seperti kayak misalnya dananya digunakan untuk apa begitu. Ini seperti apa Bu? Jadi begitu dinas ini menyampaikan bantuan, hibah maupun bentuk pola yang lain, itu selalu diikuti pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi. Jadi kita mengawal bagaimana dana itu digunakan, dimanfaatkan, apakah sesuai dengan petunjuk teknisnya atau tidak. Kita harus mengawal itu karena supaya tidak yang diberikan itu jadi mospro, jangan sampai seperti itu. Mospro ya betul. Supaya betul-betul manfaat, tepat sasaran, tepat penggunaan. Jadi itulah tugas kami, tidak hanya sekedar kemudian memberi, tapi sampai pemanfaatannya seperti apa kita kawal ke pelaku-pelaku yang mendapatkan bantuan itu. Oh oke. Untuk monefnya sendiri ini nanti akan dilakukan per apa Bu? Maksudnya 1 bulan sekali per 3 bulan atau seperti apa monefnya nanti? Monefnya ini sementara kemarin sudah disalurkan itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada yang memantau. Dan kemudian nanti tahun depannya lagi ini kita juga rancang monef ke mereka itu bisa
bisa menyesuaikan waktunya, apakah nanti per bulan atau triwulan atau apa, nanti kita rancang seperti itu, karena kita tidak mungkin kemudian tidak ada laporannya. Iya, betul. Terhadap pemanfaatan itu pasti harus ada laporan pemanfaatannya. Gitu. Oke, baik. Ini untuk Monefnya berarti sudah dirancang ya Bu ya, untuk waktunya begitu mau triwulan atau seperti apa. Kita ke Ibu Rani. Ibu Rani, selain Monef begitu, ini kan yang sudah dilakukan dinas ini kan juga banyak ya, termasuk pendampingan, pengawasan dan lain sebagainya. Nah, apa yang sekiranya harus dilakukan lagi Bu agar memang sesuai dengan apa yang diarahkan begitu ketika kita berbicara mengenai bantuan. Ini kan rawan ya Bu ya? Rawan. Nah, ini seperti apa Bu? Ya. Yang pertama tadi kami juga sudah mengapresiasi dari Pani Radio ya terkait dengan bantuan dana IS dan dana IS untuk koperasi-koperasi yang ada, tapi baru 115 jumlahnya. Nah tentunya karena koperasi di DIY ini kan banyak sekali. Kami selaku yang ada di wakil di masyarakat ini, kami banyak yang protes gitu ya, karena belum dapat. Iya, banyak belum dapat. Nah ini kan kami juga terus mendorong kepada Pani Radio khususnya dari dana keistimewaan seperti itu untuk lebih lagi mungkin memperbanyak lagi koperasi yang dibantukan seperti itu. Karena bertanya kepada kami, Bu, apa sih ininya syaratnya? Syarat ketika mendapatkan Kenapa? Bantuan. Apa bedanya? Karena setelah namanya masyarakat itu namanya bantuan, pasti mereka itu kemudian mencari perbandingan. Iya. Jadi coba kamu yang dibantu apa sih sebetulnya keistimewaannya seperti apa? Terus kemudian ini saya seperti ini. Nah ini banyak sekali, mungkin saya juga tidak tahu kriterianya seperti apa, tetapi masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa wah ini kok kami tidak dapat, belum dapat. Mestinya kok kami harusnya sudah dapat duluan. Nah ini mungkin perlu ada lebih menata lagi bagaimana nanti masyarakat itu merasa koperasi ini merasa adil seperti itu, merasa adil, ada keadilan di situ. Nah tentunya di situ selain juga tadi sudah disampaikan ada bantuan hibah dan sebagainya, masing-masing koperasi mungkin rata-rata berapa 25 sampai 50. Oke. 25 sampai 50 juta ya. Nah, itu harapan kami tentunya selain ada pembinaan tadi juga sosialisasi bagaimana juga nanti mengakses keuangan permodalan itu bagaimana seperti itu sehingga masyarakat itu tidak bertanya-tanya gimana sih bisa mengakses dana itu. Mereka taunya dana keistimewaan itu bisa dipakai untuk siapa saja. Nah, sedangkan yang terkena pandemi ini juga siapa saja, tidak memandang bulannya koperasi dan sebagainya. Tetapi kita memang memprioritaskan prioritas koperasi karena koperasi adalah wadah yang resmi untuk memudahkan para pengusaha kecil, mikro yang seperti itu untuk bernaung di dalam koperasi, dan itu juga mendorong kepada masyarakat untuk masuk ke dalam anggota koperasi untuk mempermudah itu kontrolnya dan sebagainya. Ini juga selain itu koperasi juga diberikan sosialisasi itu untuk mendapatkan akses semudah-mudahnya, seringan-ringannya untuk mengakses permodalan baik itu perbankan maupun non bank. Gitu. Oke, berarti kalau dari Ibu Rani sendiri ini lebih menyoroti kepada ayo ini kita harus sosialisasi nih. Mengapa mereka belum dapat, mengapa ada yang sudah dapat. Begitu, jangan sampai kalau orang Jawa bilang iren ya Bu ya. Jangan sampai iren-irenan begitu. Iya, dan kok tidak adil gitu. Betul, malah muncul isu-isu yang lain begitu. Padahal untuk masalah perputaran permodalan ataupun ekonomi sendiri ini belum seluruhnya dapat di-cover begitu ya Bu ya. Oke, berarti sosialisasi yang harus digencarkan ya Bu ya. Selain memang ada pengawasan begitu. Oke. Pendampingan. Baik. Nah, kita ke Ibu Ririn. Ibu Ririn sebenarnya untuk dana IS yang akan diberikan kepada teman-teman koperasi ini jumlahnya berapa sih Bu? Apakah 16,45 M itu atau? Iya, itu tidak hanya itu, tapi sebetulnya 16,4 itu yang bentuk hibah. Hibah kepada koperasi 16,4. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Bu Chandra, ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti pelatihan permodalan tadi, pelatihan permodalan untuk customer service-nya di koperasi, untuk manajemen keuangan di koperasi, pendampingan tadi itu juga kita support untuk pembiayaannya. Kemudian pemasaran dari koperasi
koperasi itu juga kita support. Nah, itu adalah di luar dari 16,4 yang 16,4 ini tadi adalah bentuk hibah ya, khusus hibah. Tapi untuk kegiatan-kegiatan supportingnya juga kita support dengan dana keistimewaan. Nah, selain kepada koperasi juga kepada UMKM kita juga siapkan dana. Kalau di tahun ini hanya 6,87 ya Ibu, atau mungkin lebih nanti dengan beberapa yang terpisah-pisah itu untuk support pemberdayaan ekonomi setelah pasca pandemi itu kita sudah ada pos-posnya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, untuk pemasaran diversifikasi produk, terus pengiriman, kita bantu pengiriman ongkir supaya fasilitasi free ya? free ongkir. Apa tuh si bakul itu ya, Bu? Lalu si bakul free ongkir. itu sampai ke luar negeri. Nah, tapi lebih kepada UMKM ya kalau untuk kebijakan supportingnya itu. Nah, kepada koperasi karena bentuknya adalah organisasi, maka kita sesuaikan lebih banyak ke hibah untuk membantu permodalan tadi. Nah, yang kita siapkan ini kan tidak hanya kemudian nama koperasi yang sudah ada di listnya Bu Chandra, tapi juga Bu Chandra kan harus memverifikasi koperasi ini apakah masih berjalan atau sudah atau tidak. Masih sudah kukut, jangan-jangan orang-orangnya sudah nggak ada, ternyata sudah bubar ya Bu ya. Berarti tapi harus ini lagi verifikasi ulang. Nah, kalau kita kan menunggu yang lebih perso dengan data di lapangan kan tentu saja Dinas Koperasi dan UMKM. Yang pasti kita bersama Bu Rani dan Bu Chandra itu satu prinsip, kita mendorong UMKM dan koperasi untuk bangkit lagi setelah pandemi ini gitu. Oke, jadi untuk dana 16,45 ini adalah untuk hibah ya, dan masih ada saja. yang lain untuk kegiatan yang lain begitu. Supportingnya itu masih ada banyak dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, baik. Nah, Bu, untuk teman-teman yang sudah tergabung di koperasi atau rekan-rekan UKM yang tergabung di koperasi ini, kira-kira ada berapa ya Bu ya datanya, atau mungkin persentasenya sudah berapa persen begitu? Kalau yang tergabung itu sebenarnya belum terlalu banyak ya, masih banyak. Perlu didorong lagi pelaku usahanya, karena kalau yang tergabung di koperasi kan banyak yang pegawai, banyak yang biasa bukan pelaku usaha. Nah, yang pelaku usaha inilah yang harus didorong supaya mereka itu mau masuk di koperasi, karena dengan koperasi fasilitasi baik modal dan lain sebagainya itu masih bisa diakses, karena belum tentu dia bisa mengakses ke bank. Dengan persyaratan-persyaratan, kalau dia masih kecil kan, dia kan belum tentu bisa ke sana. Kemudian mungkin bisa kami sampaikan apa yang dilakukan dinas terkait bagaimana mendapatkan modal. Nah, seperti Ibu Rani tadi sampaikan bahwa sosialisasi itu penting. Memang penting sekali Ibu, karena masyarakat itu kalau nggak diberitahu bisa dia nggak tahu kemana saya ini butuh modal, tapi kemana saya harus mencari. Bingung ya Bu ya, tanpa arah nih. Saya harus kemana? Akhirnya kena itu bank pelecet. Itu pinjol-pinjol itu kan. Pinjol-pinjol itu banyak yang negatif ya. Jadi Dinas Koperasi juga melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi memitrakan antara pelaku usaha dengan sumber-sumber pembiayaan, baik bank maupun non bank. Kalau bank kita sudah tahu bank apa saja yang ada di sini. Kalau yang non bank itu misalnya dengan lembaga-lembaga seperti Bahana Arta Ventura atau bahkan ke koperasi itu sendiri, karena koperasi itu juga bisa memfasilitasi baik koperasi lain maupun UKM, dia bisa seperti itu. Nah, inilah yang kita upayakan supaya mereka bermitra, bisa saling menguntungkan, yang satu butuh, yang satu bisa mencukupi di antara pelaku usaha yang ada di sini. Nah, itu kemudian diklat-diklat kami juga sama, diklat-diklat pembiayaan, terutama karena kami di bidang pembiayaan otomatis temanya semua terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan modal, mencari modal, memanfaatkan modal. Nah, ini kita latih supaya nanti kalau toh sudah dapat bantuan pinjaman, uangnya jangan sampai nanti penggunaannya nggak tepat, nggak pas. Terus pelaporannya juga harus seperti apa, karena itu semua harus ada tanggung jawabnya. Nah, itulah yang harus kita beri fasilitasi kepada seluruh pelaku usaha baik koperasi maupun seperti tadi UKM juga sama. Baik, ini menjadi pembahasan kita juga ya Bu ya. Kenapa nih rekan-rekan UKM ini ternyata belum banyak yang bergabung dengan koperasi? Perlu didorong lagi sekarang ini. Perlu kita dorong supaya pelaku UKM ini masuk. Dan mereka kan selama ini
bekerja, melakukan usaha dengan wawasan yang belum begitu luas. Nah, itulah yang harus kita dorong supaya dia tahu, oh iya aku butuh modal, aku bisa ke koperasi yang di lingkungannya yang terdekat. Seperti itu, Bu. Jadi itu sebenarnya PR kita. Iya. Itu. Oke, coba kita tanya kepada Ibu Rani. Nah, Bu Rani ini sebenarnya kenapa nih kalau menurut Bu Rani rekan-rekan UMKM ini ternyata ada beberapa dan bisa dikatakan banyak yang belum bergabung bersama dengan koperasi. Kan ada beberapa kemungkinan ya, salah satunya ya tadi kurangnya informasi ataupun kurangnya informasi terkait dengan bagaimana saya bergabung dengan koperasi, atau mungkin bisa jadi mereka juga belum bisa merasakan ketika bergabung dengan koperasi ini ternyata begini-begini. Nah, kalau menurut Bu Rani ini kenapa ini sebenarnya teman-teman UKM ini belum bergabung dengan koperasi, Bu? Ya tadi mungkin pertama kurang sosialisasi pembinaan terhadap koperasi itu sendiri, juga kepada UMKM itu sendiri bagaimana keuntungan masuk di koperasi misalnya seperti itu. Manfaatnya. Ya. Karena apapun kan koperasi ini kan sebagai soko guru perekonomian yang paling menguatkan itu di koperasi itu. Nah, ini yang kemudian harus terus dibina, dan mungkin ada pembiayaan misalnya nih diberikan bantuan pinjam usaha ya Bu, itu yang kecil mungkin bunganya tidak terlalu besar, jangan besar. Itu akan juga menarik. Ayo ke koperasi, dan kalau di sini nanti akan ada bisa Anda meminjam modal dengan suku bunga yang kecil. Nah, itu kan menarik daripada sekarang UMKM pinjam di luar yang kemudian tadi ada pinjol, ada bank plecet yang setiap hari, dan itu kami melihat itu masih banyak sekali khususnya di desa-desa itu yang terjerat seperti itu. Karena mereka gampang sekali tanpa apapun, tanpa jaminan, tanpa lain apapun, itu kemudian setiap hari bisa saja mereka, tetapi ya kayak dioyak kayak gitu untuk mengambil setiap hari, tapi mereka tuh padahal tahu itu tinggi sekali. Saya sampai terheran, loh Ibu pinjam segitu, usaha kecil mikro gitu, kemudian pinjaman yang tinggi seperti itu, ini kok enak saja ya, gimana lagi Bu, kami kan tidak punya jaminan untuk itu. Nah, ini perlu juga kalau menjadi anggota diberikan pemahaman, penjelasan bahwa kalau masuk anggota koperasi nanti akan mendapat fasilitas begini. Nah, itu kan akan menarik seperti itu. Selain itu juga tadi nanti di koperasi mungkin menambah ini lagi. Nanti kalau kita bantu ada pengiriman, tadi disampaikan pengiriman gratis ongkir. Itu. Iya. Itu desa-desa juga masih Bu, masih sangat minim pengetahuannya. Makanya kami juga terus ke bawah itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ikut kami selaku anggota dewan ini, selain tadi penganggaran juga ada pengawasan. Nah, bagaimana implementasi apa-apa yang sudah dilakukan dari Dinas dan OPD ini, dari Dinas Koperasi maupun dari dana keistimewaan itu benar-benar mengena kepada masyarakat. Kami membantu, kami yang ada representasi dari masyarakat ini, kemudian kami membantu melihat bagaimana apa yang sudah disampaikan pemerintah daerah khususnya itu kemudian mengena, betul-betul mengena dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya usaha kecil menengah, juga anggota-anggota koperasi yang sudah mereka lama. Karena kami tahu modal yang ada di koperasi sudah pada diambilin, modal istilahnya punya pokok ya Bu, pokok diambilin. Karena mereka gimana lagi, sudah tidak ada lagi. Terpaksa ini kan kolaps di koperasi ini. Nah, itu yang perlu juga kita angkat pelan-pelan seperti itu agar bisa kembali lagi. Iya, ini prihatin ya Bu ya kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi. Ternyata untuk praktek dari pinjaman online, lalu juga kalau tadi berani bilang bank plecet. Saya udah lama gak denger itu loh Bu. Setiap hari masih ada itu Mbak. Masih ada. Betul. Kasihan deh, karena mereka mudah sekali tidak menggunakan. Nah, kalau ini nggak usah di koperasi kan tidak perlu ada jaminan apapun. Nah, tapi masuk sebagai anggota koperasi. Nah, ini kan kami juga nanti mendorong, ketika tugasan kami mendorong mungkin dari dana keistimewaan, kemudian dari APBD. Nah, itu kan bisa untuk menambah lagi permodalan, stimulus permodalan dengan mungkin bunga yang kecil, atau perbankan juga, atau non perbankan misalnya dari apa untuk menambah modal koperasi. Oke. Dan tentunya koperasi ini diharapkan hadir ya, dan memberikan suatu solusi yang nyata ya Bu ya, terkait dengan masalah yang memang kita rasa ini masih ada sampai dengan sekarang begitu. Walaupun memang pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya ya Bu ya, untuk memberantas lagi perekonomian ini ya. Betul. Jadi pemerintah harus hadir di masyarakat melalui
dinas-dinas koperasi. Oke, baik. Nah, kita menuju ke Ibu Ririn. Ibu Ririn, ini strategi penyerapan agar dana IS bisa terserap dengan maksimal terkait dengan koperasi begitu ini seperti apa? Karena ini kita sudah menghitung hari nih Bu ya kan? Udah mau akhir tahun nih, seperti apa Bu strateginya? Ya, itu tadi banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan pembinaan koperasi sendiri. Banyak pengusaha yang belum mau, pengusaha kecil khususnya yang belum mau gabung dengan koperasi itu mungkin karena adanya persyaratan ketika masuk koperasi. Walaupun itu sangat gampang sebetulnya, tapi tetap saja untuk akuntabilitas suatu koperasi kan tetap harus ada persyaratan-persyaratan. Nah, untuk mempermudah agar usaha kecil itu mau bergabung dalam koperasi, itu juga kita support, kita dorongkan kepada dinas teknis seperti Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus ke masyarakat. Ada salah satu program yang kita danai dengan dana IS itu program Desa Planner. Desa Planner yang itu Desa menyasar sampai di kelurahan. Itu salah satu programnya adalah mendorong koperasi di tingkat kelurahan itu untuk berkembang. Nah, itu kita support dengan BKK, bukan dari sumber dana hibah tadi ya, bukan beda lagi. Hibah, tapi dengan kegiatan Desa Planner di Desa Mandiri Budaya, bagian dari Desa Mandiri Budaya itu langsung ke kelurahan. Itu salah satunya adalah seperti itu. Kita dorong kelurahan-kelurahan untuk koperasi yang ada di sana untuk bisa segera bangkit melalui program Desa Planner itu. Salah satunya itu. Nah, kemudian di era kekinian, ini kan sudah berganti model pemasaran dari yang tadinya konven gitu ya, menjadi media sosial. Nah, maka kehadiran Mbak Anggun dan teman-teman juga difasilitasi oleh Dinas Koperasi menyentuh koperasi yang ada di daerah atau pelaku usaha yang ada di daerah itu penting sekali, karena pemasaran yang dilakukan dengan media sekarang ini tidak terbatas pada ruang dan waktu lagi. Betul. Gitu. Jadi bagaimana kemudian mengemas berita atau narasi dari suatu produk itulah yang kemudian menjadi concern, menjadi penting ya Bu ya. Iya, di era sekarang ini kan menjadi seperti itu. Nah, ini hal kegiatan ini yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong para pengusaha itu baik melalui koperasi atau melalui UMKM itu supaya mereka bisa melakukan pemasaran tidak hanya di level lokal tapi juga level internasional. Nah, berbagai kegiatan itu kita dorongkan terus untuk bisa segera, tidak hanya karena ini akhir tahun, tapi di masa pandemi ini pemulihan ekonomi, recovery ekonomi harus segera cepat dilakukan gitu. Kemarin sudah ibaratnya kalau istilahnya delosor, udah bukan tiarap lagi tapi delosor. Nah, ini dia kemudian kita bersama-sama baik Dewan juga sosialisasi terus turun ke ini gencar ini Dewan itu masih reses ya Bu ya, terus-terusan. Nah, ini pagi hari ini kan kita juga dalam rangka bersama-sama untuk bagaimana recovery terhadap ekonomi khususnya pengusaha kecil ini bisa segera bangkit. Iya betul. Ini kalau kita boleh tarik belakang nih, pandemi ini luar biasa dampaknya Bu ya. Apalagi dengan ekonomi ya. Ini recovery ini agak lumayan lama nih sepertinya ya. Tapi kita doakan semoga tidak lama ya Bu ya. Semoga cepat begitu. Jadi masyarakat juga semakin semangat nih ya untuk recovery perekonomiannya begitu. Nah kita mungkin ke Ibu Yani atau Ibu Chandra. Ini untuk program ataupun apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini apa nih Bu? Terkait dengan yaitu tadi peningkatan kapasitas koperasi, pembiayaan koperasi. Ini kegiatan apa nih Bu baru-baru ini yang akan dilaksanakan? Kalau yang seperti itu tetap harus berlanjut ya, seperti permodalan, support permodalan, sosialisasi, dan itu tetap harus berjalan terus. Kemudian yang perlu harus ditekankan sekarang itu adalah pembinaan yang menyesuaikan eranya. Era sekarang ini kan era milenial ya, era digitalisasi. Jadi semua harus paham digitalisasi, pelaku usaha, baik koperasi maupun UKM. Jadi kita banyak melakukan diklat-diklat digitalisasi, baik manajemen keuangan, manajemen pemasaran, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi
dengan percepatan pemulihan ini kita harapkan digitalisasi itu bisa menjadi kunci karena kalau kita masih menyandarkan pada era yang tradisional, misalnya kita hanya menunggu orang datang beli, itu orang aja keluar masih takut-takut, itu kan kapan lakunya kita. Kalau kita dengan online seperti kita ada free ongkir, itu kan UKM-nya mendaftarkan untuk dapat fasilitasi, lah dia akan laku, nanti tinggal dikirim sama itu ya Gojek atau apa, dia free, yang beli nggak bayar ini, jadi semangat belinya semakin meningkat, UKM kita laku. Nah itu koperasi pun sama. Jadi bagaimana nanti digitalisasi diterapkan di koperasi, pelayanannya kepada anggota, kemudian nanti pengembalian pinjaman atau informasi apapun itu kita upayakan supaya bisa digitalisasi seperti itu. Itu eranya ke depan memang harus demikian. Jadi kita harus menyesuaikan, kalau tidak kita pasti akan ketinggalan. Jauh. Iya, betul. Itu yang harus kita upayakan. Oke, dan ini juga kita tidak pungkiri ya bahwa di beberapa kalangan masyarakat koperasi ini masih mereka pikir ini sesuatu yang jadul, ya kan? Ini anggotanya tua-tua nih. Jadi kalau misalnya milenial ini kurang cocok nih di koperasi begitu. Padahal koperasi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya kalau kita berbicara terkait dengan pembiayaan. Bisnis, usaha, yang penting bagaimana cara mengelolanya. Menggunakan metode yang baru. Jadi anak muda kan tertarik kalau masih menggunakan pola lama dengan manajemen lama, ya mungkin itu nggak menarik. Nah kita gimana merubah mindset, merubah parameter yang nanti itu menjadi daya tarik bagi generasi muda, karena beberapa sudah saya lihat ternyata begitu mereka tahu kedalamannya, mereka baru tahu oh ternyata koperasi seperti ini ternyata menarik juga, kita bisa masuk ke situ. Nah ini cuma karena mereka belum paham, belum mengerti bahwa ini juga bisnis sama dengan bisnis-bisnis yang lain, tinggal kita bagaimana membawanya, mengelolanya di dalamnya itu seperti apa. Oke. Nah sebenarnya syarat-syarat teman-teman UMKM ini tergabung di koperasi ini seperti apa sih Bu? Saya penasaran ini. Apa nih Bu syarat-syaratnya nih Bu? Kalau syaratnya sebenarnya nggak terlalu berat ya. Yang penting dia mau mendaftar. Terus kemudian ada kewajiban-kewajiban. Memang ada kewajiban simpanan pokok, simpanan wajib yang mengikat sebagai keanggotaannya itu. Dan simpanan itu pun tidak sama antar koperasi satu dengan yang lain ya. Bisa saja yang koperasi satu kecil, per bulannya bisa 25, bisa 10, tapi koperasi yang lain bisa 100, bisa 150. Itu tergantung besar kecilnya koperasi. Nah, sekarang kita dorong bagaimana pelaku usaha yang ada di seluruh wilayah DIY itu bisa masuk di koperasi, sama-sama bisa hidup di situ, koperasinya tumbuh dan UKM-nya bisa terlayani. Nah, inilah yang menjadi harapan kita ke depan tuh seperti itu. Jadi ekonomi di sini tuh bisa berputar di dalam sendiri pun bisa hidup gitu. Yang kita harapkan seperti itu. Oke, menjadi harapan bersama ya Bu ya. Ini bukan PR tapi tantangan ya. Tantangan yang harus. Iya, dengan adanya pandemi ini tantangannya nih makin berat nih ya kan. Tapi ini juga sadar atau tidak sadar ini membuat kita semakin kreatif ya Bu ya. Bagaimana kita harus beradaptasi, berinovasi begitu ya. Dan tentunya diharapkan dengan adanya koperasi ini begitu ya, koperasi yang mungkin sekarang lebih digital, lebih milenial begitu ya Bu ya. Dan tentunya ini juga diharapkan semakin membantu rekan-rekan UMKM terkait dengan pembiayaan begitu. Nah, untuk Ibu Rani ini kan ternyata masih reses ya Bu ya, walaupun dengan adanya pembatasan yang ketat ya. Sudah tidak. Oh sudah tidak ya? Oke. Artinya pada saat itu tidak reses, tetapi proses berjalan terus. Karena kami selama pandemi ini tidak ada yang namanya istirahat. Wah ini lari terus ya Bu ya? Bukan cuma jalan tapi jadi, lari terus. Tidak ada work from home, nggak ada. Pokoknya di lapangan terus. Jadi kami harus terus menjaga kesehatan kami. Iya betul. Karena masyarakat ingin pendampingan dari kami juga, ingin bertanya juga bagaimana juga dan sebagainya, itu banyak sekali. Apalagi kami di komisi yang D yang membidangi Kesra, katanya dengan kesehatan, pendidikan yang seperti itu paling banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di situ. Nah, tentunya saya juga berharap nih Bu, dari Bu Koperasi, Bu Chandra juga Bu Riri. Ini karena koperasi tadi disampaikan sekarang udah era digital, eranya anak muda. Betul. Orang tua mungkin ya kalau saya sendiri juga masih gaptek ya, kalau harus mesti bertanya-tanya seperti itu. Nah, ini koperasi ini kan kebanyakan dikelola oleh orang yang lama-lama dulu. Nah, ini perlu juga ada refreshing lagi. Ada refreshing untuk itu sehingga paham akan digital. Nah, harapan kami juga setiap nanti di desa
itu ada koperasi lah, jangan terlalu jauh. Jadi mereka tuh saling di situ perekonomian tumbuh di situ. Jadi yang membuat misalnya membutuhkan, siapa sih tidak membutuhkan sayur, siapa tidak membutuhkan barang-barang makan, bahan pokok makanan. Nah di antara itu aja di situ itu antar tetangga itu juga sudah menghidupkan perekonomian di situ. Dan tentunya tadi saya sampaikan apabila pinjam ya sangat ringan biayanya, atau juga ada mungkin model bergulir yang belum mendapatkan, digulirkanlah bantuan-bantuan bergulir. Itu juga kalau itu dalam 10 kemudian nanti diberikan permodalan, digulirkan lagi, itu juga akan membantu kelompok-kelompok usaha yang belum mungkin kesempatan bisa mengakses pendanaan permodalan. Oke, baik. Berarti regenerasi ya Bu ya. Ya, sekarang ya perlu. Paling tidak seperti itu. Paling tidak atau didampingi dulu lah untuk regenerasi ini agar ini nanti sudah akan menyesuaikan dengan era-era kekinian. Karena modal bergulir itu penting loh itu. Itu sangat dulu saya pernah mencoba untuk itu di dalam organisasi. Saya berikan 10 juta dan mereka ternyata tuh taat-taat. Mereka tuh usaha kecil-kecil itu taat, tidak kemudian bandel. Kalau mungkin sampai macet, angsuran dan sebagainya itu karena kondisi saat ini. Tapi kalau enggak itu biasanya rajin terus gitu. Itu apalagi pengusaha kecil perempuan itu. Saya merasakan sekali itu paling tertib. Paling tertib. Dia tuh apapun tuh dilakukan dia terus. Ini itu yang perlu kita terus bina dan kita dampingi agar mereka juga bisa tumbuh berkembang menjadi besar. Oke, baik, setuju ya kita untuk hari ini apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Rani terkait dengan ini ya regenerasi, lalu juga tadi ternyata dari modal bergulir tadi ya Bu ya, ini ternyata manfaatnya dirasakan luar biasa ya, begitu dan anggotanya semuanya taat-taat loh, ya kan? Dibikin kelompok 10-10 itu akan mereka kan bisa tumbuh sendiri, otomatis akan seperti itu bergulir itu. Selama ada pendampingan yang baik. Pendampingan ya Bu. Ini tugasnya Bu Chandra. Kalau udah ngomongin pendampingan ini, wow, agak itu tugas saya gitu ya Bu. Semangat buat Bu Chandra ya Bu ya. Tapi tetap prokes ya Bu ya. Nah ini wajib. Oke, mungkin kita boleh ke Ibu Ririn untuk segmen atau perjumpaan hari ini yang ingin disampaikan begitu Bu. Dan kolaborasi dan komitmen seperti apa dari Ibu Ririn dan Ibu Chandra terkait dengan dedikasi untuk rekan-rekan UMKM lalu juga koperasi ini seperti apa? Monggo Bu Ririn, silahkan Bu. Salah satu tujuan pengaturan keistimewaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Nah, dana IS ini salah satunya adalah untuk mewujudkan itu, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Nah, di dalam hal ini melalui koperasi dan UMKM. Sebagai salah satu pilar perekonomian di masyarakat diharapkan bisa berkembang dengan supporting dari dana keistimewaan. Untuk itu penganggaran yang diberikan kepada koperasi dan UMKM diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang jelas bagi koperasi dan UMKM itu untuk bisa bangkit di era pasca pandemi ini. Itu harapan kita bersama-sama Mbak. Untuk itu kita selalu berkolaborasi lintas OPD, lintas sektor untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk bangkit bersama dengan masyarakat. Oke, baik. Ini adem banget ya kalau lihat Ibu Ririn dan Diko ini adem banget. Berarti memang kolaborasi ya Bu ya sekarang ya. Jangan menyerah begitu ya. Nah, ke Ibu Chandra atau Bu Yani Bu, sesaat lagi atau sebentar lagi ini kira-kira ada program apa begitu khususnya untuk rekan-rekan koperasi ataupun UMKM. Terus juga komitmennya begitu, apa yang menjadi komitmen dari Bu Chandra atau Bu Yani ini untuk rekan-rekan koperasi dan juga UMKM. Silakan Bu. Terima kasih. Nah, ini ke depan karena kita harus semangat terus ya, semangat terus membangun dari link koperasinya, kemudian link di bawahnya anggotanya. Jadi semuanya harus smooth. Artinya koperasi terfasilitasi baik dari pemerintah maupun dari bank non bank. Kemudian setelah dia terfasilitasi, dia harus bisa membina anggotanya. Nah, disinilah tempatnya. Mari bergabung pelaku usaha yang belum bergabung supaya bergabung di situ nanti menjadi satu rangkaian yang manis untuk bisa saling tumbuh bersama, tumbuh berkembang bersama. Itulah yang ingin kita lakukan ke depan supaya semakin kuat rangkaian perputaran ekonomi yang ada di DIY ini.
Oke, Ibu, saya penasaran nih untuk presentasenya sendiri teman-teman UMKM yang belum tergabung di koperasi ini, kalau bisa dipresentase berapa, Bu? Apakah ada setengahnya sendiri? Kalau jumlahnya UKM totalnya tuh ada 300 ribuan ya. Wah, 300 banyak ribuan. sekali. Iya. Tapi kalau yang masuk di situ ya mungkin belum sebesar jumlah totalnya. Nggih, mungkin apakah separuhnya ya. Inilah yang jadi PR kita supaya mereka itu nanti tergabung di koperasi, terutama kalau UKM yang besar mungkin tidak terlalu membutuhkan support dana yang dari koperasi, dia bisa akses ke perbankan yang besar-besar kan ya. Tapi kalau yang kecil-kecil inilah yang harus kita bantu untuk dibina. Nah inilah supaya masuk di koperasi. Ayo, jangan sulit untuk mencari modal kemana-mana. Di sini tuh bisa gitu. Di sini bisa untuk memulai mengawali. Bahkan banyak sekali pelaku usaha yang masih baru kan dengan pandemi ini, yang tadinya nggak punya usaha pun terus tumbuh, ingin melakukan sesuatu, menjual sesuatu, membuat sesuatu untuk dijual. Lah, disinilah mereka ayo bergabung. Kalau kesulitan modal, ayo ke koperasi yang ada di sekitar wilayah mereka berada. Nah, itu yang kita harus kita dorong untuk memudahkan pelaku usaha yang ada di DIY ini. Oke, baik. Jadi untuk saat ini yang memang sedang dikonsernkan ini adalah bagaimana teman-teman UMKM ini bisa bergabung di koperasi begitu. Jadi kalau mereka sudah tergabung ini lebih mudah ya untuk tracingnya, lalu juga untuk memberikan bantuan begitu ini lebih mudah kalau mereka berorganisasi begitu ya Bu ya. Oke. Mungkin untuk terakhir boleh diberikan closing statement-nya Bu, silakan untuk Ibu Chandra, boleh diberikan semangatnya nih untuk rekan-rekan UMKM ataupun koperasi yang sedang menyaksikan hari ini, silakan monggo. Terima kasih. Ayo semangat, jangan melemah hanya karena pandemi. Silakan cari informasi dimanapun. Sekarang udah eranya digital ya, cari informasi lewat Google, lewat apapun untuk memajukan diri, untuk meningkatkan kapasitas kemampuan. Kalau perlu datanglah ke dinas koperasi, berkonsultasi, bertanya. Di sini tempatnya bagi pelaku usaha baik koperasi maupun UKM yang ingin berkembang dan ingin maju. Mari. Ini adalah rumahnya ya Bu ya. Ini Ayo, rumahnya. masa sama rumah sendiri masih sungkan-sungkan. Nah, begitu. Ini datanglah ke sini, betul. Berkonsultasi, bertanya, maju dan berkembang. Waduh, mantap. Tangan dulu dong. Aduh, ini semangat banget Ibu Chandra ya. Ini terima kasih banyak. Kalau dari Ibu Rani seperti apa Bu? Boleh diberikan closing statement dan juga semangatnya nih untuk teman-teman UKM dan juga koperasi. Silahkan Bu. Ya, jangan segan-segan untuk datang ke koperasi. Dan jelas kami akan selalu mendorong, akan selalu mendukung apapun yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat ataupun juga dinas, kami dorong terus untuk lebih maju lagi. Selama itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk bangkitnya usaha kita, perekonomian kita di DIY khususnya, kami akan selalu dorong. Oke, baik, terima kasih Ibu Rani melengkapi perjumpaan hari ini. Dan terakhir mungkin untuk Ibu Ririn boleh disampaikan semangatnya Bu di kesempatan yang baik ini. Monggo Bu Ririn. Kesejahteraan dan ketentraman ketentraman masyarakat adalah menjadi fokus kami. Jadi mari kita bersama-sama untuk menuju ke kesejahteraan dan ketentraman masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Pasti bisa. Pasti bisa, mantap. Boleh kita beri tepuk tangan untuk ketiga tamu hari ini. Ini luar biasa semangatnya ya. Ini ada Bu Yani, lalu juga Bu Rani, Bu Ririn ini udah semangat. Jadi untuk rekan-rekan UMKM dan juga koperasi ini juga harus lebih semangat ya. Karena memang kolaborasi ini tidak hanya dari ibu-ibu semuanya, tapi juga dari para pelakunya semua. Begitu. Jangan sungkan untuk datang ke sini ya Bu ya, ke Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, karena ini adalah rumah Anda. Begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Rani, lalu juga Bu Chandrayani dan juga Ibu Ririn sudah hadir di Mocha Hangat episode kali ini, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi semangat untuk teman-teman yang menyaksikan hari ini tentunya. Sehat selalu untuk Ibu semuanya. Jangan lupa setiap kegiatan prokes ya Bu ya. Untuk kebaikan kita bersama. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk bidang pembiayaan koperasi. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Mocha Hangat hari ini. Jangan lupa untuk saksikan episode Mocha Hangat lainnya, karena kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lainnya dan tentunya dengan tema yang tidak kalah seru. Dan jangan lupa untuk protokol kesehatan ya. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa, salam semangat.